إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم. Kita masuk kepada pembahasan yaitu seputar at-talaq. Apa itu at-talaq dan bagaimana dan apa macam-macamnya? Akhul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. At-talaq yaitu hulul withaq wa raf'ul qaid. Ya, itu maksudnya melepaskan tali ikatan nikah dengan lafaz talaq atau yang semakna dengannya. Dan talaq ini ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum adalah perkara yang mempunyai hukum yang berbeda. Terkadang talak itu sesuatu yang sifatnya haram, yaitu ya talak di dalam masa haid atau yang disebut dengan talak bid'i. Terkadang talak itu adalah makruh ketika tidak ada keperluan, padahal hubungan suami dan istri itu ya tidak ada masalah. Ya sebagaimana disebutkan dalam hadis, inna iblis yada'u arsyahu 'alal ma' thumma yab'athu sarayahu fa'adnahum minhu manzilatan 'adhamuhum fitnah. Fayaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kadza wa kadza fayaqulu ma sana'ta syai'a. Qala thumma yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Qala fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Wa iblis meletakkan arasnya di atas air, kemudian mengutus pasukan-pasukannya untuk mengganggu manusia. Maka yang paling dekat kedudukannya kepada iblis adalah ya yang paling besar fitnahnya kepada manusia. Ya, seseorang di antara mereka berkata, aku melakukan begini dan begitu. Kata iblis, kamu belum melakukan apa-apa. Kemudian datang lagi, aku yang tinggalkan suami istri dalam keadaan mereka sudah bercerai. Maka iblis berkata, ya, sambil mendekatkan orang itu kepadanya, ni'ma anta, sebaik-baiknya kamu. Ya. Ini menunjukkan bahwa iblis dan bala tentaranya berusaha ya sekuat tenaga untuk memecah belah antara suami dan istri. Dan ini menunjukkan ya akhi bahwa talak kalau begitu ya kalau tidak ada hajat apa-apa menunjukkan tidak boleh dan perkara yang terlarang. Namun terkadang menjadi mubah ya, ketika ada hajat seperti karena buruknya akhlak seorang istri, takur buruknya pergaulan dia. Ya, dan terkadang juga menjadi sunnah ya, apabila si wanita tersebut si istri itu tidak memperhatikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib atasnya, ya seperti sholat dan yang lainnya. Padahal sudah diberikan nasihat dengan berbagai macam cara, akan tetapi ia tidak peduli. Dan bahkan terkadang bisa jadi wajib. Ya, itu dalam hukum ila, insyaallah akan kita bahas. Akhul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya talak itu adalah hak suami, bukan hak istri. Di mana syariat Islam ini menjadikan talak kepada suami bukan kepada istri. Ya, dan ini merupakan hikmah yang agung. Mengapa? Karena ketika seorang lelaki ya diberikan oleh Allah kelebihan akal dibandingkan dengan wanita, karena wanita itu ya dikuasai oleh perasaan,
Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hak talak itu adalah untuk laki-laki. Dan ini adalah merupakan menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan hikmahnya yang sangat tinggi sekali. Akhul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Apa itu macam-macam talak? Aqsamut talak. Macam-macam talak. Yang pertama, dilihat dari sisi lafadznya. Yanqasimut talaqu min haitsul lafzu ila sharihin wa kinayah. Bahwa talak dilihat dari sisi lafadznya ada dua macam. Yang pertama yaitu sharih. Yaitu kata-kata yang jelas, tegas menunjukkan akan talaknya, seperti perkataan seseorang anti talik. Aku talak kamu. Ini adalah lafaz yang sharih. Lafaz yang jelas, tegas. Maka talak seperti ini jelas jatuh, baik yang mengucapkannya bersungguh-sungguh, demikian pula kalau dia bermain-main. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, "Thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, an-nikah wa talaq wa raj'ah." 3 perkara, sungguh-sungguhnya dianggap sungguh-sungguh, bermain-mainnya pun dianggap sungguh-sungguh, yaitu nikah. Tidak ada istilah main-mainan seperti yang kita lihat misalnya di televisi, mereka mengadakan misalnya acara nikah-nikahan sebatas main film begitu. Jelas ini perkara yang terlarang. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada 3 perkara yang sungguh-sungguhnya dianggap sungguh-sungguh dan main-mainnya dianggap sungguh-sungguh juga. Yaitu yang pertama nikah, yang kedua at-talaq, dan yang ketiga yaitu rujuk. Kembalinya seorang suami kepada istrinya yang ia jatuhkan talak 1 dan 2. Ini yang pertama, yaitu yang talak sarih. Maksudnya yaitu pembagian talak dari sisi lafadznya. Yang kedua, yaitu yang disebut dengan talak kinayah. Yaitu talak yang menggunakan kata-kata yang mempunyai makna talak atau bukan. Seperti misalnya perkataan seorang laki-laki, "Alhiqi bi ahliki," pulanglah kamu ke rumahmu. Kata-kata ini, pulanglah kau ke rumahmu, itu disesuaikan dengan niat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu bin niyat." Kalau niatnya memang dengan kata-kata itu maksudnya talak, maka jatuh talak. Tapi kalau dia tidak ada niat untuk talak, maka tidak jatuh talak. Bagaimana disebutkan dalam hadis Ka'ab bin Malik, ketika Ka'ab bin Malik tidak ikut suatu peperangan tanpa ada uzur, dan 2 orang temannya. Maka Nabi SAW mengisolir 3 orang ini selama 50 hari. Di mana Rasulullah SAW mengutus seseorang kepada 3 orang ini, "Ani'tazil imra'atak," jauhi istrimu. Maksudnya dijauhi saja, jangan ditalak. Maka berkata Ka'ab, "Alhiqi bi ahliki," pulanglah engkau ke rumahmu. Akan tetapi Nabi SAW tidak menganggapnya ini sebagai lafaz talak. Kenapa? Karena tidak ada niat demikian. Berbeda apabila seorang laki-laki mengucapkan kata-kata itu dengan niat talak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Anna ibnatal Jun lamma udkhilat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dana minha qalat a'udzu billahi minka." Faqala laha laqad 'udti bi'azim alhiqi bi ahliki. Bahwa anak wanita dari Al-Jun, seorang sahabat, ketika dimasukkan kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah mendekat kepadanya, wanita ini berkata, "A'udzu billahi minka." Waktu itu Rasulullah menikahi wanita ini, tapi ketika Rasul dekati malah berlindung kepada Allah dari Rasulullah.
Maka Rasulullah bersabda, laqad udzi bi'azim. Kamu sudah berlindung kepada Allah yang Maha Agung. Alhiqi bi ahliki, maka pulanglah engkau ke rumahmu. Di sini Rasulullah yang mengucapkan kata ini adalah untuk niat talak. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Adapun dari sisi ta'liq dan tanjiz, maka talak itu terbagi menjadi dua juga. Yang pertama yang disebut dengan al-munjizah atau talak al-munjaz atau munjiz. Apa itu? Hiyallati qasada biha man asdaraha wuqu'at talaqi fil hal. Yaitu seseorang atau seorang suami mengucapkan lafaz talak sehingga jatuh pada waktu itu juga. Seperti misalnya seorang suami yang berkata kepada istrinya, anti taliq. Kamu, saya talak. Maka pada waktu itu, akhi, talak seperti ini jatuh pada waktu itu juga. Ini disebut dengan talak munjiz. Adapun yang kedua disebut dengan talak mu'allaq. Apa itu? Yaitu talak yang digantungkan pada sebuah syarat. Seperti misalnya perkataan seorang suami kepada istrinya, in zahabti ila makan kadza fa anti tariq. Kalau kamu pergi ke rumah sana, kamu jatuh talak. Maka hukumnya bagaimana? Tergantung niatnya juga. Kalau niatnya adalah memang ingin mentalaknya, kalau dia pergi ke sana, maka kemudian si istri pergi ke rumah itu, jatuh talak satu. Tapi kalau maksud si suami itu artinya untuk al-hadd al-fi'l aw at-tark, anjuran untuk tidak pergi ke sana saja. Dan tidak ada niat untuk sama sekali untuk mentalak, sebatas menakut-nakuti saja. Maka yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu jatuhnya sebagai sumpah. Dan kalau ternyata si istri pergi ke rumah itu, maka ia wajib membayar kafarat sumpah. Dan tidak jatuh talak sebagaimana yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Adapun ya akhi, talak dari sisi sunnah atau bid'ahnya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tolak sunni dan tolak bid'i. Yang pertama disebut dengan tolak sunni, artinya tolak sunnah. Apa itu tolak sunnah? Wa an yutalliqa ar-rajul imra'atahu allati dakhala biha talqatan wahidah fi tuhrin lam yujami'ha fihi. Yaitu seorang suami mentalak istrinya yang dia sudah dukhul padanya dengan satu kali talak di masa bersih yang ia belum menjimai istrinya tersebut. Itu disebut dengan tolak sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ketika Ibnu Umar mentalak istrinya yang sedang haid. Lalu kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, murhu fal yuraji'ha thumma yumsikha hatta tathura thumma tahid thumma tathur thumma in sya'a amsaka ba'da dhalika wa in sya'a talaqa qabla an yamas fatilkal iddatu allati amara Allah subhanahu an tutallaq lahan nisa. Perintahkan dia untuk rujuk, kemudian dia tetap memegang si wanita tersebut sampai suci, kemudian haid lagi, kemudian suci. Kemudian jika ia mau, silakan ia tetap memegang tali pernikahan. Dan jika ia mau, silakan ia mentalak sebelum ia menjimainya di masa sudah bersih. Itulah iddah yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk ditalak dengannya wanita. Nah, ini ikhwatul Islam yang disebut dengan tolak sunni. Adapun tolak bid'i, fahuwa tolakul mukhalif lil masyru', yaitu tolak yang bertentangan dengan syariat. Kebalikan daripada tolak sunnah. Seperti misalnya seseorang mentalak istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan bersih namun sudah dicampuri.
Ya, atau dia mengumpulkan lafaz talak 3 kali sekaligus dengan mengatakan anti talik, talik, talik. Ya, kamu saya talak, saya talak, saya talak, atau kamu langsung saya talak 3. Ini adalah semuanya bid'ah. Dan talak bid'ah seperti ini adalah hukumnya haram, ya akhi, a'azzani Allah wa iyyakum. Namun, apakah talak bid'ah itu sah ataukah tidak? Yang sahih dan yang rajih bahwasanya ia jatuh tetap sebagai talak 1. Ya, sebagai 1 kali talak. Jika ia itu adalah merupakan talak raj'i. Sudah disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Umar qala usibat alayya bitatliqah, dihitung untukku sebagai 1 kali talak, yang waktu itu Ibnu Umar mentalaknya dengan talak yang bid'ah. Oleh karena itu Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari berkata, Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam huwal amiru bil muraja'ah wa huwal mursyid li Ibnu Umar fima yaf'alu idza arada talaqaha ba'da dhalik. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan Ibnu Umar untuk muraja'ah. Ya, untuk muraja'ah, dan beliau juga yang memberikan bimbingan kepada Ibnu Umar apa yang harus ia lakukan apabila ia hendak mentalaknya setelah itu. Wa idza akhbara Ibnu Umar anna alladhi waqa'a minhu husibat alaihi bitatliqah kana ihtimalu an yakuna alladhi hasabaha alaihi ghairun nabi sallallahu alaihi wasallam ba'idan jidda. Ya, ketika Ibnu Umar mengabarkan bahwa yang ia lakukan itu dianggap sebagai 1 kali talak, maka tidak mungkin yang menganggap sebagai sekali talak itu selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin. Ya. Berkata Al-Hafidh lagi, waqad akhraja Ibnu Wahab fi musnadihi an Ibni Abi Dhi'b anna Nafi'an akhbarahu anna Ibn Umar talaqa imratahu wa hiya haid. Fasa'ala Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر. قال ابن أبي ذئب في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي واحدة. قال ابن أبي ذئب وحدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالما يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. Ibn Wahab mengeluarkan dalam musnadnya dari Ibn Abi Dhi'b bahwa Nafi' mengabarkan bahwa Ibnu Umar mentalak istrinya yang sedang haid. Maka Umar kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Maka kemudian, ya akhi, ia berkatalah Rasulullah kepadanya, perintahkan dia supaya rujuk. Kemudian kembali memegangnya sampai suci. Berkata Ibnu Abi Dhi'b dalam hadis dari Nabi SAW, dan ia adalah 1 kali talak. Artinya jatuh. Demikian pula haddatsani Hanzalah bin Abi Sufyan, wa ia mendengar Salim, ia bercerita dari ayahnya demikian. Lalu Al-Hafidh berkata, wa akhrajahu ad-Darqutni min tariq Yazid bin Harun an Ibni Abi Dhi'b wa Ibni Ishaq jami'an an Nafi' an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqal hiya wahidah. Dan Darqutni juga meriwayatkan dari jalan Yazid bin Harun dari Ibnu Abi Dhi'b dan Ibnu Ishaq semuanya dari Nafi' bin dari Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia dianggap 1 kali talak, wa hadha nassun fi mawdhi'il khilaf yajibul masiru ilaih. Maka ini adalah merupakan nas, ya, yang harus dipegang, sehingga tidak boleh lagi ketika sudah ada nas untuk berkata tapi ulama fulan begini, tapi ulama fulan begini. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Bagaimana kalau misalnya seseorang mentalak dengan sekali ucapan talak 3? Seperti mengatakan saya kamu talak 3, atau saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Apakah jatuh 3 ataukah 1? Apabila itu di satu majlis. Yang sahih bahwa ia jatuh 1 saja. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, "Kana talaqu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
wa Abi Bakrin wasinina min khilafati Umar atau wasanatain min khilafati Umar talaqus thalath wahidah adalah talak ya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan 2 tahun dari khilafahan Umar, bahwa talak 3 yang diucapkan sekaligus di satu majelis itu dianggap 1. Lalu kemudian Umar berkata, "Innan nasa qad ista'jalu fi amrin qad kanat lahum fihi anah." Orang-orang sekarang ini sudah terlalu cepat mengucapkan talak, terlalu tergesa-gesa, padahal dahulu mereka tidak demikian. Falau amdainahu alaihim, bagaimana kalau kita jatuhkan 3 saja? Fa amdahu alaihim, maka kemudian Umar bin Khattab menjatuhkannya sebagai talak 3. Mimbab bahwa itu adalah merupakan ta'zir. Ya. Nah ini akhi a'azzani Allah wa iyyakum. Ini adalah ijtihad Umar bin Khattab. Di mana ijtihad beliau adalah karena adanya maslahat yang beliau pandang harus dijatuhkan 3 karena orang-orang begitu sangat mudah menjatuhkan talak. Maka agar orang-orang tidak mudah menjatuhkan talak, Umar bin Khattab memberikan hukuman bahwa ia jatuh talak 3. Dan ini disetujui oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zamannya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian dari sisi talak raj'i atau tidaknya terbagi menjadi 2 juga. Yaitu yang pertama disebut dengan talak raj'i. Ini yang pertama. Yaitu talak yang masih diperbolehkan padanya rujuk. Yaitu talak 1 dan talak 2. Maka kalau si suami misalnya berkata, anti alayya, anti tarik, saya ketalak kamu. Maka jatuhlah talak. Maka ini dianggap 1. Maka si suami wajib rujuk sebelum habisnya masa iddah. Karena iddah wanita yang ditalak itu 3 kali bersih. Maka sebelum 3 kali bersih, si suami wajib rujuk dengan cara mencampurinya misalnya. Maka kalau si suami kembali mencampurinya, maka pada waktu itu disebut dengan rujuk. Tapi kalau misalnya dia tidak mencampurinya sampai 3 kali bersih selesai, maka jatuh tolak bain sugro. Itu tolak bain kecil. Apa itu? Yaitu seorang suami tidak merujuk istri yang ditalak 1 atau 2 sampai 3 kali bersih. Sudah 3 kali bersih tidak dirujuk juga, maka menjadi tolak bainunah sughra. Maka pada waktu si suami ingin kembali lagi ke si istri, maka wajib dia mengadakan akad nikah lagi dari awal dan mahar kembali. Ini yang disebut dengan tolak bain sughra. Nah ini talak raj'i. Di mana talak raj'i itu adalah talak 1 dan 2 yang masih diperbolehkan padanya untuk rujuk. Akan tetapi syarat rujuknya adalah masih di masa iddah dia, yaitu 3 kali bersih. Nah kalau dia talak lagi yang kedua, maka waktu itu jatuh 2. Maka dia wajib rujuk lagi. Maka dia hendaknya rujuk lagi. Hendaknya dia rujuk lagi misalnya. Kemudian setelah itu dia talak lagi yang ketiga, maka pada waktu itu disebut dengan tolak bain kubro. Apa itu tolak bain kubro ya akhi? Yaitu dia seorang suami tidak halal lagi untuk kembali kepada istrinya sampai si istri menikah dengan laki-laki lain. Ini semua ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu marratan. Talak yang boleh padanya rujuk itu 2 kali saja. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Maka selama talak 2 kali ini boleh ia mengimsak, memegangnya lagi dengan cara yang ma'ruf.
atau mentolaknya pula dengan cara yang baik. Ya. Dan ingat ya akhi bahwa wanita yang ditalak rujuk 1 dan 2 itu masih sebagai istri dan tidak boleh keluar dari rumah suami. Tidak seperti yang kita lihat, seorang istri yang ditalak 1 kemudian langsung pulang ke rumah, ya ke rumahnya dan dipulangkan. Jelas ini sebuah kesalahan. Ya, karena ya istri yang ditalak 1 atau 2 yang itu disebut dengan talak raj'i, itu masih dia sebagai statusnya sebagai seorang istri dan dia masih berhak mendapatkan rumah, demikian pula ya nafkah. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Adapun kalau dia sudah ditalak 3 atau disebut dengan bain ya kubra, maka pada waktu itu si wanita wajib keluar dari rumah suaminya dan tidak ada nafkah untuknya. Ya. Tidak ada nafkah untuknya. Di sini dikatakan wal mutallaqatu talaqan raj'iyan zaujah ma damat fi iddatiha wa li zawjiha haqqu muraja'atiha fi ayyi waqtin sya'a ma damat fil iddah wa la yushtaratu ridaha wa la idnu waliyiha. Wanita yang ditalak dengan talak raj'i itu masih disebut istri selama ia di masa iddahnya. Dan suaminya punya hak untuk merujuk ya di waktu kapan saja selama ia masih berada di dalam iddah. Tidak disyaratkan ketika rujuk dengan keridhaan istri, tidak pula izin walinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru' wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir." وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. Dan wanita-wanita yang ditalak hendaklah menunggu iddahnya itu sampai 3 kali bersih. Dan tidak halal bagi mereka untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di rahim-rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk rujuk dalam masalah ini jika mereka menginginkan islah. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini adalah macam-macam talak. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Asy-syari'ul hakim, syari' kitab asy-syari'ul hakim, asy-syari'ul hakim Allah yang maha bijaksana memberikan kepada kita syariat yang mulia di mana seorang laki-laki diberikan kesempatan untuk talak 3 dalam rangka berfikir dan kembali ia melihat apakah ya keadaan rumah tangganya masih bisa diperbaiki atau tidak. Ya, kalau memang ia melihat, memandang ya dengan dengan hati yang dingin ya bukan dengan sebatas hawa nafsu dan yang lainnya, bahwa memang tampaknya sudah tidak bisa diperbaiki lagi ya, dan tampaknya tidak mungkin lagi untuk tinggal bersamanya, maka hendaknya pada waktu itu diperbolehkan padanya waktu itu untuk menjatuhkan talak dan berpisah. Kalau ternyata di sana memang ya dia memandang sesuatu bahwa itu tidak mungkin lagi bisa ya diperbaiki dalam masalah ini. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Tentunya ya, seorang suami pun tidak boleh mudah untuk menjatuhkan kata talak. Maka hendaklah seorang suami bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar ia senantiasa ia berusaha terus ya bagaimana memperbaiki sang istri dan berusaha terus ya bagaimana memperbaiki hubungan suami dan istri. Ya, tentunya ya akhi, tujuan berumah tangga tiada lain adalah dalam rangka menegakkan hukum-hukum Allah dan menegakkan syariat Allah di dalam rumah tangga kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan insya Allah kita akan bahas permasalahan-permasalahan lain yang berhubungan dengan talak seperti khulu, demikian pula ila, demikian pula zihar. Wallahu a'lam. Demikian ikhwatul Islam, a'azzani Allah iyyakum, kajian kita untuk kesempatan pagi hari ini dari kitab
Ar-Rajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Berikutnya seperti biasa ikhwatal Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bersoal jawab. Kami berikan kesempatan untuk Anda di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dari mana dengan siapa Bapak? Dari Rusyad di Pondok Gede. Silakan Pak Arsyad. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallahu fiik. Fika barakallah. Ustaz, afwan, ini keluar dari tema, mau tanya soal kalimat salafus soleh. Apa kriteria seorang ulama itu dikatakan sebagai salafus soleh oleh ulama setelahnya? Terus kalau boleh, mohon dijelaskan tentang siapa itu Uwais Al-Qarni. Itu saja. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, mungkin diberikan penjelasan sedikit. Baik, salaf ada dua makna, makna secara bahasa dan makna secara istilah. Adapun makna secara bahasa, salaf artinya yang telah mendahului kita. Maka setiap yang mendahului kita, kita katakan salaf. Ya. Seperti sebagaimana sabda Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah, khairus salafi ana laki. Sebaik-baiknya pendahulu untukmu adalah aku. Ya. Adapun salaf, kalau dimaknai secara istilah yang disebutkan oleh para ulama, maksudnya adalah 3 generasi yang dipuji oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ya, sebaik-baiknya manusia adalah generasiku. Kemudian setelahnya. Di sini Rasulullah SAW memuji 3 generasi. Yang pertama, itu generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in. Dan kalau kita perhatikan, para ulama tabi'in juga sering kali memutlakkan kata salaf untuk generasi para sahabat Rasulullah SAW. Seperti perkataan Al-Imam Auza'i, alaika bi athari man salaf, wa in rafadhakan nas. Hendaklah kamu berpegang kepada asar jejak-jejak kali orang-orang salaf terdahulu, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini maksud salaf atau salafus salih ya secara istilah, yaitu 3 generasi utama yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah menyebutnya sebagai 3 generasi yang paling baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita ya untuk merujuk kepada pemahaman mereka. Ini dalam hadis-hadis, di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam At-Tahawi dalam kitab Mushkilul Athar dengan sanad yang sahih. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha satakunu fitnah." Kelak nanti kata Rasulullah akan muncul fitnah. Lalu dikatakan kepada Rasulullah, "Madza nasna'u ya Rasulullah?" Lalu apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah di zaman yang penuh fitnah itu? Kata Rasulullah, "Arji'una ila amrikumul awwal." Hendaklah engkau kembali kepada urusan kalian yang pertama. Ini menunjukkan ya akhi akan keutamaan zaman ya Rasulullah. Terlebih 3 zaman ini adalah zaman yang paling banyak ilmunya. Sebagaimana diisyaratkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrum minhu." Tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Rasulullah mengatakan tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman setelahnya. Apa yang dimaksud dengan lebih buruk ditafsirkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maksudnya yaitu ilmu semakin berkurang. Semakin datang zaman semakin berkurang ilmu. Ini menunjukkan ya kalau kita kembali ke belakang semakin banyak dan berakhir pada masa Rasulullah, ya masa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti secara mutlak bahwa mereka adalah zaman yang paling banyak ilmunya. Jadi ini makna salaf. Kemudian
Ya. Seringkali para ulama memutlakkan orang-orang yang di atas akidah dan manhaj, ya, para sahabat dan tabi'in dan salafus saleh sebagai mereka itu ulama-ulama salaf. Ya. Atau dinisbatkan dengan kata-kata salafi. Bagaimana pernah Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ketika ia memberikan menyebutkan tentang Al-Imam Ad-Darqutni rahimahullah, di mana disebutkan lam yakhud ar-rajul fi ilmi al-kalam. Ad-Darqutni tidak pernah masuk dalam ilmu kalam. Kemudian kata Ibn al-Hafiz Al-Dzahabi, bal kana salafiyan, akan tetapi ia seorang salafi. Maka dari itu ya akhi, kata-kata salafi itu adalah dimutlakkan untuk mereka yang berusaha mengikuti dan menisbatkan dirinya kepada generasi yang itu generasi para sahabat, para tabi'in dan tabi'un tabi'in. Dan penisbatan seperti ini tidak tercela. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, la aiba liman tasaba ila madhhabis salaf. Tidak ada aib sama sekali untuk seseorang menisbatkan dirinya kepada madhab salaf. Ya, apa aibnya? Karena itu adalah generasi yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Namun tentunya tidak hanya sebatas mengaku-ngaku salafi yang ternyata pemikirannya jauh dari pemikiran para sahabat dan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sebagaimana yang kita lihat, orang-orang yang teroris-teroris yang suka ngebom, mereka mengaku salafi, akan tetapi ternyata salaf mereka itu bukan para sahabat, tidak pula para tabi'in, namun salaf mereka itu dul khuwaisirah, para pentolan khawarij yang mereka mudah mengkafirkan kaum muslimin. Na'udzubillah. Adapun Uwais Al-Qarni mungkin disampaikan di kesempatan yang akan datang saja. Nah, karena begitu banyak pertanyaan yang harus dibahas berkaitan dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf untuk Bapak tadi yang bertanya. Kemudian kiranya kami sampaikan kembali pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema kita. Kita akan angkat pertanyaan dari Abu Aisyah di Depok yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, misalkan kita mengucapkan pada istri kata-kata, kamu maunya apa? Kalau kamu maunya cerai, bilang. Apakah itu termasuk jatuh talak atau tidak? Iya. Nah, terima kasih Abu Aisyah. Silakan Ustaz. Jelas kata-kata seperti ini tidak dianggap cerai. Sebab suami hanya sebatas mengatakan kamu maunya apa. Kalau kamu mau cerai ya bilang aja. Ternyata si istri juga tidak bisa bilang apa-apa. Maka ini tidak dianggap cerai sama sekali. Nah, kemudian dari penelpon yang berikutnya kami akan angkat di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan. Dengan siapa dari mana? Mohon maaf dikecilkan radio monitornya. Dengan Haji dari kota. Nah, silakan Pak Haji. Oh iya. Yang saya tanya itu bagaimana ada teman saya itu dia udah pisah lama, tapi dari suami maupun istri itu nggak ada kata cerai. Tapi udah sekian tahun, udah bertahun-tahun lah gitu, mereka ketemu, dia udah rujuk lagi tanpa nikahan. Itu bagaimana hukumnya? Udah sekian, bukan teman sih teman bapak saya. Iya. Itu udah sekian puluh tahun, tapi mereka rujuk lagi tanpa nikah. Itu seperti apa hukumnya? Setelah sekian tahun berpisah, kemudian rujuk kembali begitu Pak ya? Iya, rujuk kembali dalam artian, tapi mereka itu tanpa ada kata cerai, suami istri tanpa ada kata cerai, terus pisah begitu aja tanpa ada nafkah lahir batin. Di saat mereka ketemu lagi, kemudian kembali mereka kembali rujuk, seperti semula tanpa rujuk nikah lagi. Iya, gitu. nah, itu hukumnya seperti apa? Nah, terima kasih Pak Haji, jazakallah khairan. Silakan Ustaz. Disebutkan dalam kitab fikih, apabila seorang suami meninggalkan istri selama 4 bulan berturut-turut tanpa memberikan nafkah, maka si istri punya hak untuk minta cerai. Kalau ternyata si istri tidak meminta cerai, karena ini adalah hak dia, karena ia telah dizalimi oleh si suami tersebut. Tapi kalau si istri ridha, karena memang adanya perkara-perkara yang menjadikan mereka harus berpisah, tapi tidak mengharuskan talak,
ya maka pada waktu itu Allahu a'lam tidak jatuh talak. Tapi kalau misalnya si suami pergi memang sengaja untuk menzalimi si istri, tidak memberikan nafkah dan yang lainnya, maka dikembalikan kepada adat istiadat dan kebiasaan di negeri itu. Dan ini tentu yang menghukuminya adalah qadhi dan mahkamah. Maka pada waktu itu hendaklah ia bertanya kepada qadhi dan mahkamah. Kalau di Indonesia itu berupa pengadilan negeri atau penghulu, bertanya tentang masalah ini apakah jatuh atau tidak. Allahu a'lam. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk penelpon berikutnya yang ketiga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, silakan, dari mana Ibu? Dari Tanjung Priok. Ya, silakan ke pertanyaannya. Saya mau tanya Pak Ustadz, bagaimana dengan suami yang pernah mengatakan sudah menceraikan istrinya karena waktu itu orang tuanya tidak setuju kan pernikahannya dia gitu. Gitu aja Pak Ustadz. Diulangi Ibu pertanyaannya, mohon diulangi. Perkataan cerai itu diketahui oleh istrinya tersebut ya? Enggak, istrinya kan lain daerah. Lain daerah. Dia nikahnya orang. Nah terus dia bilang sama orang tuanya kalau dia sudah menceraikan istrinya karena orang tuanya tidak setuju akan pernikahan yang ini. Tapi si suami niatnya tidak ada niat talak. Tidak, iya. Hanya ingin biar orang tuanya merasa senang saja. Gitu. Iya. Iya, baik. Gitu. Nah, gitu aja. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini butuh kepada pertama niatnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu, sesungguhnya setiap amal itu dengan niatnya masing-masing. Dan setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Apabila ia mengucapkan kata-kata, saya sudah talak kok, padahal hatinya tidak ada keinginan talak, karena melihat keadaan si orang tuanya yang sangat tidak setuju dengan istrinya tersebut. Padahal hatinya tidak ada keinginan talak sama sekali. Ini terjadi ikhtilaf para ulama mengenai orang yang menjatuhkan talak atau mengucapkan kata-kata talak namun tidak diniatkan padanya talak. Apakah jatuh atau tidak? Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, seingat saya, dan sebagian ulama lain berpendapat tidak jatuh. Dan ini mazhab Imam Malik juga. Karena berdasarkan firman Allah, wa in azamut talaq, dan mereka apabila mereka berazam untuk mentalak, ini menunjukkan bahwasanya yang namanya talak itu disyaratkan harus azam, dengan disertai dengan niat. Sebagian ulama lagi berpendapat jatuh talaknya walaupun ia bermain-main dan tidak ada niat untuk talak. Karena Rasulullah SAW sabda, salatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 perkara yang sungguh-sungguhnya dianggap sungguh-sungguh dan main-mainnya dianggap main-main. Yaitu diantaranya at-talaq. Nah, ia mengucapkan kepada suaminya, saya sudah talak dia kok Bu, tapi hatinya mengatakan tidak. Saya tidak talak karena terpaksa saya ucapkan ini. Maka apakah ia dimasukkan dalam orang-orang yang mukroh, orang-orang yang terpaksa untuk mengucapkannya? Dan para ulama mengatakan bahwa orang yang dipaksa itu ada 2. Ada ikrah mulji, yang menghilangkan hak pilih, di mana dia harus mau tidak mau untuk mentalak karena dipaksa orang. Maka jelas seperti ini tidak jatuh talaknya. Karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wala talaqa fi ighlaq. Tidak sah talak ketika dipaksa. Ada juga talak yang yang paksaan yang tidak mulji, yaitu seseorang diberikan padanya pilihan. Maka pada waktu itu jelas jatuh talaknya. Wallahu a'lam, kita melihat dari sisi-sisi ini tentang si laki-laki tersebut apakah jatuh talak atau tidak. Yang wallahu a'lam, yang lebih berhati-hati dalam masalah ini bahwa si laki-laki tersebut jatuh talaknya 1, tapi dia
ya hendaknya berusaha untuk rujuk lagi. Ya, Allahu a'lam. Selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Umu Beta untuk yang pertama di Cakung. Ustadz, saya sudah 1 tahun tidak dinafkahi, lahir, kemudian 3 bulan tidak dicampur. Suami sudah 2 kali mengucapkan kalau saya punya uang, saya akan cerai kamu. Sementara ini kami masih tinggal bersama. Bagaimana keadaan pernikahan saya ini? Bagaimana sikap saya terhadap suami? Jazakallah khairan. Kata-kata suami tadi belum jatuh talak kalau dia belum punya uang. Kalau dia memang niatnya itu adalah memang ingin mentalak setelah dia punya uang, ya, karena ini disebut dengan tolak mu'allaq yang digantungkan kepada syarat. Maka apabila si suami berkata kalau saya punya uang saya akan talak kamu, artinya kalau dia niatnya adalah untuk memang ingin mentalak, maka pada waktu dia punya uang, ya, jatuh talak 1. Setelah itu, ya suami punya hak untuk rujuk. Ya, untuk rujuk kepada istrinya tersebut. Tapi kalau memang ternyata dia memang qadarullah nggak punya uang juga, maka talak itu belum jatuh. Ya, belum jatuh. Selama yang dikatakannya itu ya tidak belum terjadi. Allahu a'lam. Nah, dari pesan singkat kembali dari Bapak Nurdin di Serang. Ustadz, apa bedanya tolak 3 kali dengan kata saya talak 3 kamu? Mohon penjelasannya, Ustadz. Yang sangat jauh berbeda. Talak 3 kali itu seseorang berkata saya talak kamu di waktu si wanita suci dan belum dijimai, maka jatuhlah talak 1. Kemudian ia rujuk ya dengan cara menjimainya, maka kembali lagi. Kemudian setelah berselang misalnya beberapa bulan, jatuh lagi kata-kata talak. Dia katakan saya talak kamu, jatuh talak kedua. Maka kemudian setelah itu dia rujuk lagi. Ya, setelah rujuk, setelah beberapa bulan kemudian dia berkata lagi saya talak kamu, maka ini jatuh talak ketiga. Maka ini disebut dengan talak bainunah kubra. Adapun talak 3 sekaligus dengan ucapan seseorang pada waktu itu juga dia berkata saya talak kamu 3 kali. Saya talak kamu 3. Saya talak kamu dengan talak 3. Maka yang sahih dan rajih sudah saya sebutkan tadi bahwa yang seperti ini dihukumi 1 talak saja. Allahu. Nah, selanjutnya dari pesan singkat dari Ibu Nurul. Ustadz, bagaimanakah bila ikatan pernikahan telah dipersidangkan beberapa kali tapi tidak dilanjutkan? Apakah telah jatuh talak di dalam hal ini, Ustadz? Kalau misalnya persidangan itu adalah atau suami tersebut mentalaknya baru 1 kali talak, kemudian dipersidangkan, ya karena seorang istri tidak boleh nikah lagi dengan yang lain kecuali dengan adanya surat talak itu. Ternyata apa yang terjadi? Ya tidak dilanjutkan. Maka sebetulnya persidangan itu sebatas formalitas saja. Adapun yang dianggap oleh syariat adalah yang diucapkan oleh suami. Kalau si suami itu mengucapkan talak, maka tetap jatuh talak walaupun persidangan tidak dilanjutkan. Maka tentu dia berusaha si suami itu untuk rujuk sebelum 3 kali bersih. Ya, jadi si suami itu ya rujuklah ke istrinya. Ya, sehingga dengan rujuk itu ya sudah selesai. Dia menjadi suami istri kembali. Namun masih tersisa padanya 2 kali talak. Allah. Nah, selanjutnya dari pesan singkat kembali, Ustadz, saya menikah dengan seorang mu'allaf yang setelah 20 tahun dan mempunyai 2 anak, dia kembali ke agamanya yang dahulu. Bagaimanakah yang harus saya perbuat dan mohon nasihatnya dari hal ini? Tidak disebutkan di sini yang masuk Islam ini siapa? Suaminya? Suaminya. Baik, kalau suaminya yang masuk Islam, kemudian kembali lagi ke agamanya, maka otomatis sudah langsung putus hubungan suami istri. Ya, karena tidak boleh seorang suami kafir menikahi wanita muslimah. Maka kalau suaminya itu kembali lagi ke agamanya,
maka otomatis langsung putus hubungan antara keduanya. Dan si istri langsung pergi, ya pulang ke rumahnya, ya ke rumah orang tuanya. Ya karena tidak halal lagi untuk dirinya, sebab kalau ia teruskan juga, maka itu zina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka suami istri hendaklah bertakwa kepada Allah. Jangan kemudian hanya karena kasihan sama anak, ya, sehingga akhirnya dia mau berani menukar agamanya. Ya akhirnya dia rela untuk dimasukkan ke dalam api neraka selama-lamanya abadal abidin, iyadzan billah. Nah. Baik. Selanjutnya dari penelpon kembali ada Ibu Dafa di Bekasi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana mau tanya Ustadz, Ana punya saudara jauh. Beliau itu menikah. Lalu setelah menikah dikaruniai anak, tapi beliau pergi bersama suaminya untuk sama-sama kerja, anaknya ditinggal. Pada saat di tempat, jadi perginya ke luar negeri Ustaz. Nah pada saat di sana, istrinya itu ditinggalin gitu aja, tanpa surat cerai, sampai bertahun-tahun, sampai anaknya sekarang sudah SMA. Sementara si laki-lakinya, dia sudah menikah berkali-kali dengan mengganti nama. Sekarang, menurut si laki-laki ini, dia sudah menceraikan, tapi tidak ada surat cerainya. Iya. Lalu sekarang si wanita ini kan ingin menikah. Pada saat mengurus ke kantor urusan agama, ke kelurahan segala macam, harus ada surat cerai. Sementara surat cerainya tidak ada, dan surat nikah dia pun sudah dibakar oleh suaminya. Nah, pada saat mengurus-ngurus itu diminta biaya 6 juta agar bisa mendapatkan surat cerai tersebut. Tapi karena beliau orang tidak mampu, bingung kan mau bagaimana gitu. Sementara si laki-laki ini sudah menikah 3 kali atau 4 kali lebih. Jadi nikah cerai dengan istri-istrinya, dan mengganti namanya Ustadz. Jadi sampai sekarang dia ini mengganti nama, dia kerja dimanapun dengan nama orang lain yang orangnya tuh sudah meninggal. Gitu. Nah pertanyaannya, saya mohon nasihat Ustadz, gimana solusinya gitu loh. Iya. Jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Solusinya adalah berusahalah ya kaum muslimin yang lain untuk membantu si wanita ini dengan cara membantu ya meminjamkan uang atau setidaknya berinfak kepadanya untuk bisa mengurus surat cerainya agar ia segera bisa menikah lagi dengan laki-laki lain. Ya karena ya perkara ini ya artinya termasuk perkara yang dianjurkan kita saling membantu sesama kaum muslimin. Lebih wanita ini wanita yang dizalimi oleh suaminya. Ya dengan dibakar surat nikahnya dan yang lainnya, yang jelas tampak di situ memang si suami ingin menzalimi dia. Ya maka pada waktu itu ya cobalah ibu yang tahu berusaha untuk membantu, untuk mengumpulkan uang dari ikhwah, dari saudara-saudara, ya untuk membantu si wanita ini untuk pengurusan, ya supaya dia mendapatkan surat cerai. Dan sampaikanlah ya ke pihak-pihak yang berwajib. Di mana maksudnya ya baik dari penghulu mahkamah atau pengadilan agama, supaya dipermudah. Tolonglah ya wanita ini tidak punya apa-apa, sudahlah dia dizalimi ya, dan dia sangat butuh ya dia sangat membutuhkan uang untuk pengurusan ini ya, sehingga kita termasuk orang-orang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa ya, dan perintahkan sisi istri supaya tetap bersabar ya, dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar disuatkan dan disabarkan dan dimudahkan dalam segala urusannya. Nah. Baik, selanjutnya kami angkat pertanyaan dari Al-Akh Hadid di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Akh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Ustaz, saya udah menikah selama 3 tahun ini. Nah, 1 tahun pernikahan saya itu sering berantem karena istri kan sensitif banget kalau saya bicara tinggi dikit, kalau dia salah dengar itu jadi ngambek, marah gitu. Jadi saya dicuekin gitu sampai beberapa hari. Nah, dua hari atau 3 hari pernikahan pertama itu kami saling terlibat dalam pertengkaran yang sangat hebat gitu, dan saya tidak menyangka kalau istri itu tangannya tuh mudah sekali. Jadi tahu-tahu kalau dalam pertengkaran itu tahu-tahu mendarat aja. Melayang gitu ya? Iya, melayang di muka saya. Masya Allah. Nah,
Terus karena sering gitu saya mengancam gitu, terucaplah kata-kata talak, tapi untuk supaya dia tidak terulang lagi. Supaya dia jera begitu ya? Jera ya. Nah, karena sering gitu, karena suatu hari saya ancam itu, saya masih terlalu sering tangan mendarat gitu. Sampai saya mempatahkan, sampai dia minta ampun, teriak-teriak gitu. Alhamdulillah, meski itu tidak lagi main tangan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah saya mendolimi istri saya? Bapak mengucapkan talaknya gimana, Pak? Pertama sih dengan ancaman bahwa kalau kayak gitu lagi nggak akan saya talak. Nah, karena terlalu sering kayak gitu, istri malah menantang, Pak. Ya udah malah menantang gitu. Nah, terus ada niat mentalaknya gitu, serius. Sudah ada niat? Ya sudah ada niat. Sudah diucapkan? Sudah diucapkan. Nah, berapa kali, Pak? Udah nggak kehitung, Pak, kalau yang itu, karena dulu saya pernah mendengar kalau yang sudah diniatkan talak itu sudah berapa kali? Mungkin lebih dari 2-3 kali, Pak, karena terlalu sering gitu. Nah, sedangkan dulu saya pernah mendengar dari ustazah gitu di TV, kalau supaya kita main-main dalam mengucapkan talak, maka jatuhlah talak, kan harus mengadakan akad lagi gitu. Ada wali juga. Nah, sepengetahuan saya itu, kalau mengucapkan talak itu, kalau suaminya memaafkan, maka boleh rujuk lagi gitu. Iya. Penjelasan Ustaz, apakah saya juga mendolimi istri saya gitu, karena terlalu sering gitu, dan saya meniat untuk mematahkan tangannya. Mungkin juga dalam keadaan marah juga antum. Iya, dalam keadaan marah. Mengucapkan cerai itu dalam keadaan marah atau talak. Iya, itu. Iya. Nah. Terus tangan itu, yang masalah saya mau mematahkan tangannya sampai ampun-ampun agar tidak terjadi lagi hal yang seperti itu, gimana? Apa saya mendolimi istri juga, Ustaz? Nah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akal Islam, ya, perbuatan yang antum lakukan kepada istri antum untuk memberikan peringatan kepada istri, ya, saya kira itu perkara yang tidak mengapa, supaya si istri kapok tentunya. Sebab ya, kalau antum lemah begitu saja terus kepada istri, akhirnya antum ya terus menerus menjadi ya tempat mendarat ya pesawat. Maka ya antum tidak apa-apa sekali-kali memberikan peringatan ya, dengan cara sedikit disakiti, tapi setelah itu dia mau kapok dan tidak lagi melakukan perbuatan itu. Saya kira itu tidak mendolimi. Iya. Dan Masya Allah, antum diberikan oleh Allah kesabaran untuk terus ya menghadapi dia. Karena sebaik-baiknya sebagai sudah kita sebutkan perkataan seorang ulama salaf terdahulu, ya bukanlah berbuat baik, seorang suami berbuat baik kepada istrinya dengan dia tidak menyakiti istrinya, namun yaitu dengan cara sabar dia menghadapi gangguan si istri terhadap suami. Maka saya mengira Bapak pertama mengucapkan itu dengan sangat marah, saking keselnya sehingga Bapak menyebabkan Bapak harus mengucapkan itu kata-kata yang terkadang kita tidak sadar atau di luar kemampuan kita. Terlebih ya pada waktu itu Bapak tidak tahu. Maka Allahu alam, yaitu belum kita katakan belum jatuh talak, barangkali baru jatuh talak 1 saja. Ya. Dan Bapak segera rujuk dan istighfar kepada Allah akibat ketidaktahuan Bapak. Ya, dan kemudian setelah itu Bapak berusaha ya untuk memperbaiki lagi hubungan antara Bapak dengan istri Bapak. Memang terkadang ya pertama-tama kali menikah di awal-awal tahun itu sering kali terjadi seperti itu. Ya, karena menyesuaikan diri. Ya, kemudian nanti insya Allah setelah sama-sama saling mengenal dan sudah muncul rasa cinta dari kedua belah pihak, ya setelah beberapa tahun, ya 2 tahun, 3 tahun, insya Allah akan muncul. Ya setelah itu akan saling memahami dan mengerti. Maka pada waktu itu Bapak berusahalah ya untuk berbuat baik kepada istri Bapak. Ya, tanya kepadanya sebetulnya apa sih yang kamu tidak suka dari saya misalnya. Dan saya mohon juga kepada kamu kalau saya ada ucapan yang agak tinggi ya jangan dulu suudzon misalnya. Terbukalah ya antara Bapak dengan istri.
Sehingga pada waktu itu si istri tidak lagi suudzon kepada bapak. Allahu a'lam. Nah, selanjutnya dari penelpon ada Ibu Kasha di Cikarang. Assalamualaikum. Ya, silakan Ibu, diperkeras suaranya, Bu. Mau nanya masalah warisan, boleh nggak Ustaz? Silakan. Iya. Ini ada seorang teman, jadi dia mempunyai seorang anak. Enggak, ini aja yang saya mau tanyakan. Wasiat, kalau wasiat itu harus didahulukan dari ahli waris atau enggak gitu Ustaz? Sudah? Yang mana yang harus didahulukan, wasiat dulu atau ahli waris dulu? Nah, cukup Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila si mayat sewaktu hidupnya berwasiat bahwa saya yang di sana untuk si fulan bin fulan, maka wasiat harus lebih didahulukan daripada waris. Namun syarat sahnya wasiat itu apabila wasiat itu yang pertama bukan kepada ahli waris. Yang kedua, wasiat itu tidak lebih dari 1/3. Maka kalau misalnya si mayat itu berwasiat supaya misalnya sebidang tanah saya itu diwakafkan dengan nilai sekian meter, maka pada waktu itu sebelum dibagikan hak waris dikeluarkan dulu. Dikeluarkan dulu wasiat, kemudian setelah itu baru dikeluarkan dibagi-bagikan warisannya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Min ba'di wasiyati yusi biha aw dain." Dalam surat An-Nisa, setelah dan pembagian waris itu setelah dikeluarkan wasiat atau hutang-hutang si mayat. Ini menunjukkan bahwa hutang si mayat dan wasiat mayat lebih didahulukan daripada membagikan kepada ahli waris. Wallahu a'lam. Nah, dari pesan singkat kembali dari pendengar kita, Saudari Dinda di Bekasi. Ustaz, apakah termasuk perbuatan zalim apabila istri meminta cerai kepada suaminya dalam keadaan suami tersebut di dalam tahanan penjara akibat terlibat narkoba atau yang sejenisnya? Mohon nasihatnya, Ustaz. Kalau memang istri melihat suaminya bejat akhlaknya, tidak baik seperti itu, dikhawatirkan juga untuk pendidikan anak-anaknya kelak, maka pada waktu itu tidak apa-apa si istri minta cerai. Dan pembahasan khulu, yaitu permintaan cerai dari istri, kelak insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik, selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari pendengar kita. Apabila suami berucap kita sudahan saja, apakah ini jatuh talak tanpa ada ucapan talak di sini? Sedangkan suami sudah mengucapkan 3 kali berucap dan 3 kali waktu. Mohon nasihat atau penjelasannya, Ustaz. Kita sudahan saja. Kata-kata seperti ini kinayah, tidak sharih, maka butuh kepada niat. Kalau si suami itu mengucapkan kata-kata sudahan, itu artinya niatnya adalah talak, cerai, jatuh cerai. Kalau ternyata tidak ada niat, maka Allahu a'lam itu belum jatuh, karena ini masih kinayah, sifatnya kinayah, dan itu butuh kepada niat. Allahu a'lam. Kemudian dari pesan singkat dari seorang hamba Allah di Purwakarta. Ustaz, suami saya menikahi seorang wanita awam yang menawarkan diri untuk dipoligami. Suami ana berkeinginan dan berniat agar dia menjadi wanita muslimah yang baik dan bisa membimbing wanita tersebut. Tapi setelah menikah, wanita tersebut merasa tidak bisa menjalani poligami karena harus berbagi giliran dan berbagi perhatian. Dia pun akhirnya tidak taat kepada suami, padahal suami dalam hal ini berupaya dengan sebaik mungkin untuk memperbaiki dan membimbing dia. Kemudian dia juga sering menuntut cerai karena alasan di atas dan merasa terkekang dengan aturan-aturan syar'i. Yang jadi pertanyaan, bagaimanakah
nasihat yang harus disampaikan kepada suami saya ini? Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Tentu ya, kalau yang nama nasihati istri pertama seringkali muncul zunun, sangkaan-sangkaan ya, jangan-jangan ya karena cemburu, jangan-jangan ya yang lainnya. Ya tentunya tidak apa-apa kalau memang si istri mau menasihati dan mengatakan, suamiku, ya tentu dalam rangka sesungguhnya rumah tangga tujuannya adalah untuk menegakkan syariat. Ya. Dan sebetulnya masalah talak itu dikembalikan kepada suami. Kalau memang suami tidak mau menceraikannya, ya itu terserah dia, ya. Namun sebatas memberikan pandangan-pandangan bahwa ya agar ya, suaminya juga bisa berusaha terus mendidik, dan juga ya berusahalah juga istri yang pertama tadi yang bertanya ya bagaimana membantu suaminya supaya si istrinya yang kedua itu bisa menjadi baik juga dan mendapatkan hidayah. Ya bukan malah kemudian ya malah menggembos-gembosi gitu. Wah, ini kesempatan ini. Ya akhirnya apa yang terjadi, digembosi suaminya, itu kamu itu ya istri kamu tuh jelek akhlaknya, udah talak aja. Ini ya yang lebih bagusnya coba ya dibantu dulu ya bagaimana supaya dia mendapatkan hidayah dulu. Ya kalau memang ternyata sudah sulit dan sulit sekali dan tampaknya juga ya akhlaknya sudah semakin memburuk dan sangat jauh dari syariat, maka istri seperti itu sebetulnya ya lebih baik dicerai. Tapi kalau memang suami tidak mau menceraikannya ya tidak apa-apa, itu hak suami. Allahu a'lam. Nah, selanjutnya dari pesan singkat dan ini tampaknya pertanyaan terakhir, Ustaz, bagaimanakah caranya untuk melakukan rujuk setelah suami menjatuhkan talak kepada istri? Mohon penjelasannya kembali dari Abu Diva di Margahayu. Rujuk itu dengan cara berduaan dengan istri, ya, atau bercampur, ya, langsung bercampur setelah ditalak dan di masa iddah, ya, sebelum 3 kali bersih. Si suami ya ingin rujuk, ya udah, ya dekati adik istrinya kemudian bergaul, ya, maka itu dianggap sebagai rujuk. Tidak ada atau kata-kata bisa juga dengan itu. ucapan, dengan mengatakan saya rujuk ya, kepada kamu, itu bisa. Allahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.